Gangguan adalah musuh terbesar produktivitas. Untuk mengujinya, coba tonton video ini sampai akhir tanpa mematikannya. Video ini bahkan tidak sampai 10 menit, namun dibutuhkan setidaknya 23 menit untuk terfokus penuh dalam suatu pekerjaan setelah konsentrasimu buyar meski hanya sesaat. Lebih tepatnya 1395 detik. Jadi, agar benar-benar produktif, atur tempat kerjamu agar bersih dari gangguan seutuhnya. Jangan mencoba melakukan banyak hal sekaligus, kemungkinan besar kamu tidak akan menyelesaikan tugas yang sulit jika kamu terus melihat-lihat feed media sosialmu sambil bekerja. Jadi, aktifkan mode senyap atau bahkan mode pesawat untuk mematikan notifikasi. Dan setelah kamu mulai bekerja, jangan beristirahat singkat setiap 10 menit. Bagaimana jika otakmu tidak mau melakukan hal-hal sulit? Latihlah otakmu. Cara terbaik untuk mengaktifkan otakmu adalah dengan menggunakan kelima indera sekaligus. Pergilah ke pasar dekat rumah atau makan siang di restoran bagus yang ingin kamu kunjungi. Makanan adalah cara yang bagus untuk mengaktifkan semua indera, yang berarti melibatkan berbagai bagian berbeda dalam otak. Kamu akan memicu indera penciuman dan pengecap, serta penglihatan, pendengaran, dan peraba. Otakmu akan terasa segar dan siap bekerja. Ingin mencari cara untuk menipu diri sendiri agar lebih produktif? Coba gunakan semangat kompetitif. Persaingan sederhana, misalnya seperti siapa yang menurunkan berat badan lebih banyak bulan ini, selalu membuat orang lebih produktif daripada biasanya. Trik lain untuk memulai tugas-tugas sulit adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, makan roti kemudian. Bukan? Iya, arti dalam konteks ini adalah lakukan lebih dulu tugas terbesar dan tersulitmu. Karena saat meninggalkan tugas-tugas sulit, kamu akan dibuat stres olehnya. Dan itu bisa membuatmu kurang produktif. Untuk menghadiahi diri sendiri setelah berakit-rakit melelahkan tadi, manjakan dirimu dengan semongko yang bisa mengembalikan semangat. Atau pisang juga cocok. Terkadang, bagian yang tersulit adalah memulai tugas di depanmu. Bohongilah dirimu sendiri saat memulai dan katakan begini kepada dirimu. Saat tugas ini selesai, kamu tidak akan bekerja lagi seharian dan akan pergi ke bioskop dengan popcorn ekstra besar. Atau hadiah lain, saat sudah menyelesaikan tugas, kemungkinan besar kamu tidak akan pergi ke bioskop dan malah akan terus bekerja. Tapi, jangan memilih melihat-lihat sosial media sebagai hadiah. 15 menit yang kamu habiskan di internet tampaknya tidak berbahaya, tapi kebiasaan ini membuat dopaminmu, senyawa penyampai pesan yang membuat kita merasa senang, naik ke tingkat yang berlebihan. Ini menyebabkan kecanduan dan membuat kegiatan lain tampak membosankan. Jadi, makin kamu menghargai diri sendiri dengan media sosial saat menyelesaikan suatu tugas, makin sulit kamu menyelesaikan tugas berikutnya. Olahraga 20 menit adalah hadiah yang sempurna untuk tubuh dan pikiranmu. Olahraga mengatur dopaminmu ke tingkat normal. Aktivitas fisik memompa lebih banyak darah ke otak. Ototmu mungkin lelah setelah berolahraga, tapi kamu akan lebih fokus daripada sebelumnya. Olahraga membantu tubuh kita menghasilkan neurotransmitter penting seperti endorfin dan serotonin. Omong-omong, bahkan kegiatan bersih-bersih rumah yang paling sederhana pun bisa dihitung sebagai olahraga. Mungkin sudah saatnya kamu membersihkan wastafel? Kalau kesulitan mempelajari hal baru, kamu harus mencoba mengajarkannya. Kamu harus menjelaskan konsep yang sedang dipelajari, dan kamu akan menemukan kesalahan yang mungkin kamu buat juga. Misalnya, kamu sedang kesulitan memahami topik matematika yang sulit. Cobalah menonton video YouTube, lalu ajak temanmu untuk menjadi muridmu. 5 jam mencari inspirasi tapi masih belum ada hasil? Mungkin kondisi sekitarmu terlalu senyap. Nyalakan lagu ceria yang akan membangkitkan kreativitas dan membantumu menemukan solusi yang lebih cepat. Instrumental melodi adalah pilihan terbaik. Musik seperti ini meningkatkan level dopamin sampai 9%. Beberapa perusahaan yang menggunakan musik sebagai bagian dari budaya perusahaan menyatakan produktivitas pegawainya meningkat 40%. Kapanpun kamu merasa kehilangan motivasi saat menghadapi tugas berat, cobalah untuk tidak melakukan semuanya sekaligus. Bagilah menjadi beberapa subtugas. Pertama, tulis rencana. Tetapkan poin-poin penting, tulis pengembangannya, lalu pikirkan solusinya. Jangan lupa sistem hadiah, seperti memeluk kucing atau makan sepotong kue. Saat kamu menyelesaikan salah satu tugas, beri hadiah kepada dirimu sendiri dengan melepaskan dopamin.
Membersihkan pikiranmu mungkin adalah cara terbaik untuk mengelabuinya agar lebih produktif. Makanan yang tepat bisa menjadi cara terbaik untuk menyegarkan otak. Otak kita butuh asam lemak untuk oksidasi. Jadi, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian adalah bahan bakar yang mungkin dibutuhkan otakmu. Tidur malam yang nyenyak juga merupakan suatu keharusan untuk merasa segar. Tapi jika kamu perlu meningkatkan aktivitas otak saat ini juga, cobalah power nap atau tidur ayam. Hanya 45-60 menit sudah cukup. Yap, yang satu ini mungkin kedengarannya seperti kebiasaan tidur yang buruk, tapi sebenarnya meningkatkan aktivitas otak dan meningkatkan daya ingat. Penelitian menunjukkan orang yang diizinkan untuk tidur siang cepat selama 1 jam berhasil mengingat kata-kata baru lebih mudah daripada mereka yang menonton DVD. Cara terbaik untuk melatih otak adalah menggambar peta. Bayangkan dan petakan kota tempatmu tinggal. Dan semoga kamu tidak tinggal di Monowi, kota dengan populasi 1 orang. Sertakan jalan-jalan penting dan tempat-tempat menarik. Jika tampaknya terlalu mudah, gambarlah peta seluruh Indonesia atau Amerika Serikat jika terlalu mudah, termasuk semua negara bagiannya. Ini meningkatkan memori, kreativitas, dan mengaktifkan berbagai area otak. Gunakan tangan non-dominanmu untuk meningkatkan aktivitas otak. Cobalah bertukar tangan saat makan siang, menggaruk punggung, atau mengambil camilan dari kulkas. Bahkan, menyikat gigi tampak rumit jika menggunakan tangan non-dominan. Makin sering kamu melakukannya, makin hidup otakmu. Satu aktivitas cepat lain yang bisa kamu gunakan adalah menyebut nama 2 benda yang dimulai dengan tiap huruf dari nama depan atau belakangmu. Jadi, kalau namamu adalah Miko, kamu memiliki monyet, meja, ikan, insang, katapel, kaki, obeng, dan odading. Terlalu mudah? Susun ulang nama bulan sesuai urutan abjad. Jadi kamu akan mulai dengan Agustus, lalu April, dan seterusnya. Lakukanlah tanpa pulpen dan kertas supaya benar-benar sulit. Masih terlalu mudah? Cobalah dengan urutan abjad terbalik. Sedikit petunjuk, September ada di nomor 1. Aku punya latihan otak yang bisa kamu lakukan sekarang. Setel timermu selama 60 detik dan baca 8 kata yang tidak berhubungan ini. Kursi, dokter, sepatu, kubis, tupai, pintu, kuda kendi. Sekarang, istirahatlah dan lakukan kegiatan lain selama 10 menit. Kemudian, cobalah ingat kata-kata tadi. Ada satu lagi yang bisa kamu lakukan sekarang, lihat sekelilingmu dan temukan 5 benda hijau dan 5 benda merah. Ini melatih otak dan matamu. Ayo kita coba permainan lain untuk meningkatkan energi otakmu. Aku punya kata kaki. Tugasmu adalah mengubah satu huruf satu persatu sampai kata kaki berubah menjadi kata paku. Saat hurufnya diubah, hasilnya harus tetap merupakan kata bahasa Indonesia. Jawabannya, kaki, kaku, saku, paku. Jangan terlalu emosi terhadap ingatan jangka pendekmu. Kita semua punya batasan masing-masing. Jadi, buatlah catatan singkat kapanpun kamu perlu mengingat hal penting. Hey, kamu berhasil sampai ke akhir video. Tonton setidaknya 23 menit video kami untuk benar-benar meningkatkan kinerja otakmu sekaligus mendukung sisi terang.